Pertama, kita campurkan 19 ml minyak sayur dengan 45 ml air panas. Kita whisk dulu sampai agak mengental. Kemudian masukkan 40 gram tepung terigu protein rendah. Aduk hingga rata. Lalu masukkan 3 butir kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Untuk pandan paste-nya, di sini saya pakai punya coconut pandan emulko dari Chef Kecik. Ya, kita akan pakai 1 sendok kecil aja, 1 sendok teh. Kemudian kita aduk rata sampai tercampur. Setelah rata tercampur, teksturnya seperti ini, ya, kita sisihkan. Kita akan bikin meringue. 3 butir putih telur kita mixer dengan kecepatan sedang hingga berbuih. Setelah muncul buihnya, kita memasukkan air lemon, ya. Kalau nggak ada air lemon, boleh ganti dengan cream of tartar. Kemudian masukkan gula kastor dalam 3 tahap. Tujuannya supaya gula benar-benar tercampur, ya, benar-benar larut. Tetap mixer di kecepatan medium. Kita akan mixer meringue sampai konsistensi firm to stiff. Jadi agak kaku ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita mau aduk meringuenya ke adonan pandan. Ambil kira-kira sepertiga bagian meringue ke adonan pandan. Kita akan aduk dulu dengan menggunakan hand whisk sampai meringuenya tercampur. Kemudian kita ambil lagi sepertiga bagian lagi. Dan aduk menggunakan hand whisk juga hingga tercampur saja. Nggak perlu benar-benar rata ya. Terakhir kita akan tuang adonannya udah tercampur meringue tadi ke sisa meringue. Kita aduk lagi dengan menggunakan hand whisk sampai hanya tercampur saja, nggak perlu benar-benar rata ya, karena setelah menggunakan hand whisk kita mau ganti pakai spatula. Kenapa pakai hand whisk? Untuk mempermudah saja ya. Kemudian kita aduk balik pakai spatula. Nah, di sini yang perlu diperhatikan harus benar-benar tercampur rata ya, nggak boleh ada meringue yang tertinggal. Adonan harus kental seperti ini ya, jadi perlu diperhatikan adonan harus kental. Kemudian kita mau tuang adonan ke loyang pie. Jadi ini loyang pie saya pakai merek Unopan ukuran 7 inci ya. Adonan yang kental ini seperti ini ya, jadi kita nggak akan khawatir akan bleber pada saat dipanggang karena adonannya sangat kental. Ini sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, dengan bantuan spatula kita kumpulkan adonan ke atas ya. Jadi dia akan ngumpul ngedom di tengah. Ya.
Kemudian kita pakai scraper. Scraper ini saya pakai scraper yang dari plastik ya, tipis. Ini kita tarik ke atas adonannya sampai jadi rapi. Permukaan adonannya itu rapi, nggak bergelombang. Pastikan semuanya itu rata ya adonannya ya, jadi nggak ada yang tebal sebelah. Oke, ke arah atas hingga benar-benar rapi. Nah, kita akan panggang dengan suhu 140 derajat api atas dan 100 derajat api bawah untuk yang memakai dual setting. Kalau yang single setting boleh di 140 derajat selama 60 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita keluarkan dari oven dan kita hentak. Cukup 1 kali saja. Lalu kita akan balikkan, kita akan dinginkan sampai benar-benar dingin suhu ruang, baru kita unmold. Setelah benar-benar dingin, kita mau unmold. Jadi unmoldnya juga hanya menggunakan tangan ya, jadi nggak perlu alat. Pertama, kita akan dorong kuenya itu ke arah dalam ya. Kita tekan-tekan sekeliling ya, muter ya. Bisa dilihat ya, kuenya tetap ngedom, jadi nggak kempes dan nggak bleber. Kemudian hentak-hentak di atas kitchen towel ya, sampai dia terlepas seperti itu. Lalu kita balik. Dan kita mau potong tengah jadi 2. Potong pas di bagian tengah ya. Kemudian kita mau isi bagian tengah krim, bagian tengah pie-nya ini dengan whipped cream. Di sini saya pakai Rich Gold Label non dairy whipped cream ya. Bisa diganti dengan whipped cream yang lain sesuai selera. Ya, asal kita whisk whipped creamnya ini sampai dia stiff. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau taruh krimnya di atas kue. Jadi untuk krim ini bagian tengah harus lebih tebal sedikit daripada bagian samping. Ya, supaya dia membantu juga kuenya itu nanti ngedom, bulat banget permukaannya. Ratakan menggunakan spatula. Ya. Dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Kemudian kita tutup pakai bagian atas kue tadi. Rapikan whipped cream yang bleber di samping-samping. Oke, kemudian kita mau masukkan dulu ke dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam ya, supaya krimnya itu set. Setelah 1 jam baru kita bisa keluarkan dan kita bisa potong. Ya, kalau krimnya itu udah set,
nanti potongnya pun akan rapi, krimnya nggak belepotan. Untuk potongannya sendiri disesuaikan dengan selera lah ya. Boleh potong 4, boleh potong 6, boleh juga potong jadi 8 bagian. Nah, supaya lebih cantik, kita bisa juga pakein hot stamp. Ya. Nah, bisa dilihat ini sudah dipotong. Teksturnya sangat lembut ya, pori-porinya padat, tidak bolong-bolong ya. Krimnya juga rata. Oke. Jadi Taiwanese Boston Cream Pie Pandan Flavor sudah jadi. Ya, semoga videonya bermanfaat. Silahkan mencoba. Happy baking dan good luck. Thank you for watching.